Shalom saudara, selamat bertemu kembali. Hari ini saya membawa satu kabar baik mengenai bagaimana kita mengalami penyediaan Allah, haleluya, dan khususnya bicara mengenai pasangan hidup. Ya, dan prinsip ini bisa diterapkan sebetulnya bukan hanya soal pasangan hidup sih, yang lain juga ya. Tapi khususnya kita bicara mengenai pasangan hidup karena ada orang yang bertanya, amin, haleluya, Ibu Monica gimana? Kok saya punya masalah yang sama? Harusnya bagaimana ini? Amin, saudara. Puji Tuhan. Tuhan tidak meninggalkan kita begitu aja, tapi Dia sudah memperlengkapi kita dengan sangat-sangat luar biasa ya. Kita langsung saja saudara ya, kita langsung saja sehingga saudara keluar dari kebingungan bagi saudara yang sedang mencari jawaban. Haleluya, thank you Lord Jesus. Saudara nggak usah bingung lagi, biar firman ini menerangi saudara dan menolong kita semua. Juga untuk yang sudah menikah, kalau saudara sudah punya anak, ya ini bisa membantu saudara percaya berdiri buat anak saudara yang punya cucu, atau mungkin teman saudara ada yang belum menikah. Amin. Mari kita langsung saja ya saudara ya. Thank you Jesus, saudara akan sangat diberkatin ya. Kejadian 2 ayat 18, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Ya kan? Yang bilang tidak baik manusia itu seorang diri, itu Tuhan. Amin. Saya sering berapa kali sama orang itu kalau lagi mau percaya untuk pasangan hidup, atau mau menikah lagi ya, mungkin pasangan dirinya udah meninggal, mereka tuh seperti ada rasa malu, saudara. Kenapa? Tidak perlu malu, ya kan? Yang bilang tidak baik manusia seorang diri, lebih baik ada pasangan yang seimbang, yang sepadan. Itu Tuhan. Amin. Dan Tuhan itu adalah kudus. Dia baik, dia kasih, dia benar. Jadi tidak usah merasa canggung seolah-olah itu sesuatu yang tidak baik. It's okay. Amin, karena Tuhan yang punya ide. Ide perkawinan antara pria dengan wanita itu bukan ide dari Hollywood. Amin, bukan dari Korea berdasarkan yang bikin drama Korea, bukan dari Bollywood, film India, tapi dari Tuhan. Dan buat Tuhan, apapun yang dia lakukan, itu dia bilang itu baik, tapi waktu dia ciptakan manusia, dia bilang sangat baik. Amin, saudara. Jadi nggak usah merasa canggung, merasa malu seperti ada sesuatu yang salah. Tidak, itu baik. Ya kan? Tidak baik kalau seorang merasa kesepian, merasa bagaimana, ya kan? Itu justru tidak baik. Tapi kalau mau beriman sama Tuhan, itu baik. Amin, saudara. Jadi kita jadikan ini firman itu terang buat kita, sehingga kita nggak merasa kalau ada orang yang gitu kita bisa tahu, kamu nggak usah rasa malu. Amin, saudara. Terus di sini katakan, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan. Nah, Allah kalau dia ciptakan segala sesuatu, dia selalu ciptakan dengan harmonis. Ya kan? Segala sesuatu dia ciptakan dengan luar biasa, dia sangat berhikmat, dia sangat super kreatif. Dan dia bisa sampai lama ya kalau mikir ya, nggak seperti kita manusia ya. Jadi dia tahu nih, ya kan, seperti gini saudara. Waktu dia bicara ini, setelah itu dia tidak langsung ciptakan ke Hawa. Kalau sudah lihat ayat berikutnya, kemudian kita mengatakan, saya singkat aja ya, dia kemudian dari tanah dia membentuk binatang, terus dia suruh Adam kasih nama, ya kan? Jadi mungkin dia bentuk seperti gajah, terus Adam kasih nama itu gajah, nanti dia jadi seperti gajah sifatnya, ya kan? Nah setelah itu, dan waktu Allah tuh punya tujuan. Kenapa dia gitu? Kenapa dia kemudian dia habis ngomong ini, dia nggak langsung ciptakan Hawa? Ya kan? Ini ingat cara Allah bekerja. Dia bekerja lewat kerinduan hati, saudara. Amin. Jadi setelah Adam mulai melihat bagaimana Allah ciptakan sepasang demi sepasang. Karena Allah itu kan pikirannya jauh. Tidak seperti kita ya. Karena kejatuhan manusia, jadi kadang pikiran kita tuh agak pendek gitu loh, bukan agak pendek kadang ada yang pendek, kurang pendek, sangat pendek. Ya kan? Jadi pikirannya ya kan, manusia tahu Tuhan pikirannya panjang, dia nggak ciptakan satu gajah. Nah nanti kalau gajah itu mati gimana, nggak ada gajah lagi dong. Jadi dia ciptakan sepasang. Amin, karena dia tahu nanti perlu ada keturunan.
Haleluya, thank you Jesus. Jadi dia selalu bekerja lewat kerinduan hati. Makanya kalau saudara ada kerinduan hati mau menikah, it's okay. Tidak ada yang salah dengan itu. Jadi setelah Tuhan ngomong gitu, oh aku Adam nih dia nggak boleh sendirian. Ya kan, aku mau ada yang sepadan. Ya kan? Terus setelah Adam melihat ya semuanya ada pasangan-pasangan, monyet ada pasangannya, gajah ada pasangannya, ya kan? Harimau ada pasangannya, burung ada pasangannya. Terus dia lihat, loh saya punya mana? Amin. Dia baru sadar. Ya kan, dia baru sadar setelah dikatakan kalau sudah baca ya di pasal itu bagi Adam belum ada. Dia baru sadar dia butuh yang sepadan. Amin, saudara. Thank you Lord Jesus. Jadi setelah itu kemudian Tuhan ciptakan Hawa, ya kan, sepadan. Ya kan, makanya dikatakan ini wanita, ini dia dari tulangku dan dari dagingku, bagian diambil dari pria. Ya kan? Oke. Nah, sekarang dari situ kemudian karena kejatuhannya Adam, jadi banyak sekali konsep perkawinan itu sudah dikotorin ya, sudah dikotorin dengan ilah dunia ini karena kejatuhan Adam, sehingga kadang-kadang manusia tuh jadi bingung. Tapi puji Tuhan, saudara, kita adalah terang, firman-Nya adalah terang. Kalau kita mau lebih jelas, kita biarlah izinkan firman-Nya lebih lagi banyak. Ya kan, kita lihat firman-Nya sehingga kita ada kejelasan. Amin, saudara. Yang saudara sabar ya. Nah, setelah itu juga dikatakan ini salah satu dasarnya. Ya kan, jadi Allah itu waktu menciptakan kita semua, dia sudah tahu kita adalah tipe yang mau menikah atau tidak. Dia sudah tahu. Dan kalau kita adalah tipe yang mau menikah, bukan seperti Rasul Paulus, dia nggak mau menikah kan? Ada orang yang tidak mau menikah. Tapi kalau dia tahu kita adalah yang mau menikah, dia sudah siapkan pasangan yang seimbang, saudara. Amin. Dia selalu, Allah itu kalau melakukan apa-apa, dia selalu ada persiapan, ada tujuan, karena dia sangat berhikmat, dia sangat-sangat sabar, dia pikir sampai jauh, sehingga dalam dia menciptakan kita, ya kan, itu bukan begitu aja. Semuanya dia pastikan semuanya itu lengkap, saudara. Amin, haleluya, thank you Jesus. Ya, dan di sini ada beberapa prinsip yang saya akan kasih dari firman-Nya yang akan memberikan kita tuntunan, panutan, panduan supaya iblis tidak bisa mengecoh kita. Ya, kita langsung lihat aja di sini di 2 Korintus 6, ya kan? Dikatakan, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Ya kan? Thank you Jesus. Jadi Tuhan bilang, aku ciptakan pasangan yang seimbang. Aku sudah siapkan. Sekarang Allah Bapa yang baik, yang murah hati, yang bijaksana, sudah siapkan pasangan yang seimbang untuk setiap yang mendengarkan ini, yang belum menikah, yang mau menikah. Amin. Allah Bapa sudah siapkan yang seimbang. Nah, ini adalah peringatannya supaya jangan kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang yang tak percaya. Jadi Alkitab menyebut, ya kan, orang yang tidak percaya itu tidak seimbang buat kita. Amin, ini dia yang bijaksana, yang mengasihi kita, yang peduli sama kita loh, yang kasih panduan ini. Sebab persamaan apakah terhadap antara kebenaran dan kedurhakaan? Waduh, wow. Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Amin, saudara. Haleluya. Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang percaya dengan orang-orang tak percaya? Ya kan? Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Wow, ini firman Tuhan jelas sekali ya. Mungkin beberapa orang, waduh ini firmannya keras. Saudara, saya perhatikan, Allah itu bukan Allah yang keras loh. Dia adalah kasih, saudara. Kalau dia berbicara tegas, ada alasannya. Dan itu bukan untuk menyakiti kita. Ingat, ide, ilham, pernikahan antara pria dan wanita, itu bukan dari manusia.
itu dari Tuhan, dari Allah yang mau kita enjoy, punya keintiman. Amin. Tapi dia juga tahu karena manusia itu hidup kita di dalam tubuh jasmani, apalagi setelah kejatuhannya Adam, dia tahu ada bahayanya. Karena dia tahu iblis, dia tahu cara iblis bekerja, dia tahu sekali semua hal. Kita terbatas loh. Karena kenapa dia bilang, dengan tegas dia bilang, itu tidak seimbang loh. Nggak ada persamaan antara kebenaran dan kedurhakaan. Kenapa dia bicara dengan tegas? Nggak bisa tuh, terang nggak bisa dengan gelap. Dia menyebut kita terang. Amin. Dia menyebut kita anak-anak terang. Dan dia menyebut kita sebelum kita dulu datang pada terang. Kita tuh disebut darkness loh. Yesus menyebut orang, you're of the darkness. Kamu tuh kegelapan. Bukan hanya kamu di dalam kegelapan. Kamu itu kegelapan. Wow. Kenapa saudara? Allah harus tegas begini. Ya kan? Karena begini saudara. Iblis itu licik sekali. Ingat cerita Balak dengan Balam. Di mana waktu itu Balak berusaha menyewa Bileam ya bahasa Indonesianya, supaya mengutukin orang Israel. Tapi tidak bisa karena mereka sedang berjalan dalam perjanjian mereka dengan Allah, sehingga tidak bisa dikutuk. Ya kan, ayo kamu kutuk dia mereka. Malah berubah karena sebetulnya dia nabi, tapi karena dia udah melenceng sehingga dipakai sama musuh. Tapi waktu dia mau mengutuk, malahan jadi berkat. Kenapa? Karena ada darah binatang yang menutupi mereka. Sehingga dikutuk segimanapun, dikasih opo-opo, dikasih kutukan berdasarkan jimat lah, kuasa kegelapan, tidak bisa tembus, saudara. Kenapa? Karena darah binatang, perjanjian itu berlaku. Mereka sedang berjalan percaya dengan perjanjian yang mereka miliki saat itu. Nah, setelah kejadian itu kan Balak kecewa. Kamu gimana sih? Udah saya bayar nih untuk ini, malahan mereka diberkatin. Nah, setelah itu Bileam, ya kan, karena dia tidak percaya akan kebaikan Allah, ya kan, dia kemudian berbuat sesuatu yang tidak baik. Dia kasih tahu, begini caranya supaya mereka dikutuk, supaya mereka keluar dari perlindungan darah, supaya ada celah, yaitu apa? Ya kan, perkenalkan mereka untuk kawin-mengawin dengan orang yang bukan orang Israel. Itu adalah salah satu caranya iblis untuk anak Tuhan mulai berkompromi. Sedikit demi sedikit, tidak langsung. Tujuannya apa? Supaya ada celah di mana iblis bisa mengacau sampai generasi, saudara. Jadi apakah yang dilakukan? Mulai masuk tuh, perkenalkan. Orang perempuan-perempuan mungkin yang cantik. Wah, yang menarik. Ya kan, tapi bukan orang Israel. Yang tidak termasuk dalam perjanjian. Kemudian, atau mungkin pria-prianya. Waduh, yang menarik, yang baik kelihatannya. Wah, yang bagaimana? Supaya kawin-mengawin dengan orang Israel. Dengan tujuan apa? Waktu mereka mulai kawin-mengawin, apa yang terjadi? Ilah mereka, Tuhan mereka itu beda. Mereka tidak lagi menjadikan Tuhan sebagai Tuhan. Mereka mulai menyembah Tuhan lain. Itu tujuannya iblis. Makanya Tuhan tegas dalam hal ini. Karena ini akan mempengaruhi generasi, saudara. Kalau kita mulai kompromi, sana sini, Alkitab bilang di Petrus ya, Petrus pasal 3 ya. Ada orang yang menyalahgunakan kasih karunia Tuhan. Itu diputarbalikkan menjadi kehancuran buat mereka. Kenapa? Karena mereka pikir, kita kan udah udah diampunin sama Yesus, kita bisa bikin apa aja. Ya kan? Kenapa bisa begitu? Bukannya malah jadi lebih lagi sungguh-sungguh, tapi memutarbalikkan. Kenapa? Firman Tuhan mengatakan di Petrus 3, karena udah ada beberapa kebiasaan tidak mau tunduk sama firman. Tidak mau sepenuhnya percaya sama kasih Tuhan. Tidak mau sepenuhnya percaya Yesus sebagai Tuhan. Ada berhala. Dan itu gak mau dilepaskan. Dari situ, karena udah kebiasaan itu, ikutin maunya sendiri mungkin. Ya kan, gak percaya kasih Allah. Ya kan, ada ketakutan. Ya kan, sehingga waktu kasih karunia diberitakan, menyalahgunakan. Ya kan, malahan, haleluya. Jadi, buka pintu sama iblis. Nah, ini juga gitu. Ya kan, kenapa Tuhan tegas?
Karena kalau sudah berubah Allah lain, mereka berhenti beri persembahan. Kalau sudah berhenti beri persembahan darah, kenapa? Dari situ tidak ada perlindungan, saudara. Tidak ada perlindungan darah, dan murka Allah, penghakiman Allah, kutukan itu turun atas mereka. Itu tujuannya iblis, menghancurkan, ya kan, hidup anak-anak Tuhan dengan kompromi, dengan sesuatu yang kelihatannya baik. Waduh, kan Tuhan mengerti, saya ini udah umur berapa, habis gimana, segala sesuatu jadi alasan. Ya kan, karena tidak percaya. Supaya apa? Hati nuraninya nggak denger hati. Ya kan, terus aja. Malahan ada yang ngajar, nggak apa-apa. Nggak apa-apa kok, kalau bukan nggak seimbang nggak apa-apa. Nanti doain supaya orangnya bertobat. Tidak, itu bukan begitu, saudara. Ini Allah sudah peringatin. Karena dari situ ada di ayat lain juga dikatakan di Korintus pasal 5, bagaimana kalau mereka tidak mau bertobat, nggak bisa hidup damai. Untuk yang udah terlanjur, udah pisah aja, ya kan? Dan kamu nggak tahu kapan dia akan bertobat. Terus kalau mereka masih mau, kalau udah terlanjur, ya sudah, anakmu dikuduskan sementara, tapi akan mengalami masalah. Karena terang nama gelap itu seperti perang terus, sudah nggak akan ada damai nanti, ya kan? Ya sayang ya. Nah itu dasar, ya kan? Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Kalau kita tidak melihat diri kita sebagai ada Roh Kudus, kita sudah dikuduskan oleh darahnya, kita nggak lagi lihat firman-Nya, kita nggak lagi ngakuin, kita nggak lagi teguhkan, kita nggak pakai jati diri kita. Dari situ nggak ada kekuatan, saudara. Kita tidak ada kekuatan untuk menghadapi tipuan iblis. Amin, karena Yesus adalah kebenaran. Di dalam Yesus nggak ada tipuan, makanya kita harus pakai. Nah itu saya bicara mengenai soal pasangan yang tidak seimbang, ya. Makanya juga dikatakan di 2 Petrus, kalau saudara lihat, baca dari ayat 2 sampai terus ke bawah, yang konteksnya bicara mengenai bagaimana kalau seseorang itu lupa dosanya sudah diampuni, orang itu akan buta dan picik. Dia nggak bisa melihat penyediaan Allah, kasih Allah, karena lupa dosanya diampuni. Mungkin udah sibuk pelayanan, sibuk ini, ngurusan apa, mungkin bisnis, pekerjaan. Dari lupa itu, kemudian mulai kompromi. Ada satu orang, dan kalau kita nggak ngerti, pengenalan kita nggak bertambah, kita nggak bisa ngelihat, ya. Ada satu orang dulu, teman saya, Kirakusukirana Kasya, dia tuh mau melayani Tuhan, ya. Dia pernah misionaris atau apa gitu, ya, saya udah lupa, udah lama, ya. Dia tuh campuran antara Jepang dengan Amerika. Wah, mata dia hijau bagus. nggak cantik sekali, tapi lumayan lah, ya. Terus dia menikah dengan orang Kristen Jepang, orang Jepang Kristen. Terus dia pernah berapa kali konseling sama saya. Saya waktu itu nggak seperti sekarang, saya nggak ngerti banyak hal, ya. Sekarang udah lagi belajar, tapi masih harus bertumbuh, ya. Saya masih harus bertumbuh seperti saudara juga. Terus dia punya masalahnya ini sekali, ya. Pernah suaminya tuh kalap, dia mau dibunuh, saudara. Mau ditusuk atau apa gitu, berapa kali. Saya sampai bingung waktu itu, kan saya juga banyak nggak ngerti, ya, belum banyak lah. Saya bilang, kamu kenapa menikah sama dia? Saya bilang, sampai jadi begitu. Dan saya lihat suaminya tuh kayak agak aneh. Maaf, ya. Seperti buat saya itu tidak seimbang. Suaminya tuh aneh, sangat-sangat emosi sekali. Terus dia bilang begini, habis nggak ada lagi yang lain. Lah, saya bilang, kenapa begitu? Nah itu, kenapa dia jadi picik begitu? Tidak bisa melihat penyediaan Allah. Itu sebabnya, saudara, ini cuma dasar loh, ya. Nanti saya kasih tahu, saudara, ya kan, saudara itu bait Allah. Ya kan, jadi kita harus sadar kalau Tuhan itu tegas bicaranya. Dia mau melindungi generasi. Kenapa sekarang di Amerika ini punya banyak masalah? Banyak sekali masalah, saudara. Generasinya tuh udah sangat, istilahnya tidak seperti dulu pertama kali waktu Tuhan bekerja lewat anak-anaknya yang sungguh-sungguh dari Inggris pindah ke Amerika. Amerika sempat jadi negara adikuasa. Sekarang nggak seperti itu. Tuhan sekarang lagi pulihkan sih. Tapi banyak sekali sudah sangat-sangat terpuruk dan jadi aneh. Kenapa? Karena mulai kompromi.
Allah tahu ada hal-hal yang kita harus tegas. Jangan kompromi, dia bilang. Karena kalau ada berhala lain, ya kan kita sudah, hati kita udah mendua pikiran, nggak bisa terima dari dia. Malahan nanti buka pintu, ya kan, bilang darah Yesus, tapi tidak percaya, tidak taat, nanti tetap mengalami hal yang nggak enak. Amin, saudara. Dan itu sampai generasi seperti sekarang saya lihat ini. Mulainya sedikit di sini, sedikit di situ. Ya kan? Saya bisa lihat nih, oh ini begini. Orang pikir, wah ini bagus-bagus, tapi ada sesuatu, ada kompromi. Kenapa orang nggak bisa ngelihat? Karena ada berhala. Makanya biarlah Yesus Tuhan dalam hidup saudara ya. Kita bicara mengenai pasangan hidup. Tapi ini semua sama. Kalau ada berhala dalam hidup kita, saudara, akan ada penipuan. Ya kan, biarlah tidak ada berhala dalam hidup kita, saudara. Supaya hidup kita nggak berat, saudara. Dia, Yesus adalah Tuhan kita. Dia kepala kita. Oke, nah sekarang kita tahu, ya kan, untuk kita lihat ini firman-Nya, kalau dia kasih kita teguran, bukan teguran, nasihat, ya kan, panduan. Kita harus sadar, kita tuh terang. Kita bukan lagi manusia biasa. Kita adalah anak-anak terang. Amin, saudara. Kita adalah kebenaran Allah di dalam Kristus. Kita orang benar, orang yang sudah ditebus, orang yang sudah dikuduskan. Ada Roh Kudus di dalam kita. Kita bukan manusia biasa yang kita bukan lagi anak yatim yang lagi mengembara di dunia ini, lagi bergelandang. Kita bukan. Kita adalah anak-anak Allah. Dia sudah siapkan semuanya buat kita. Kita harus sadar dan kita perlu punya belas kasihan untuk orang yang masih di dalam kegelapan, yang bagian dari kegelapan. Haleluya. Kalau kita lebih sadar, kita bersyukur, kita mau percaya, kita akan punya belas kasihan. Kita nggak akan kompromi ya. Oke, jadi kita tahu di situ bahwa Tuhan Allah yang ciptakan pasangan hidup, ya kan, yang sepadan, termasuk juga kalau saudara mau bisnis, ya kan, izinkan Allah yang menuntun, firman-Nya yang menerangi, supaya saudara kalau saudara menjadikan Yesus sebagai Tuhan, firman-Nya sebagai patokan, banyak terang firman-Nya, saudara akan tahu kalau partner saudara atau bakal partner itu kompromi. Kalau dia cinta uang, menjadikan uang itu nomor satu, ya kan? Dia pakai cara-cara dunia dengan alasan mana bisa kalau nggak pakai cara dunia. Nah, kalau udah begitu, sedangkan saudara mau tunduk, saudara tidak seimbang sama orang itu. Karena dia hanya melakukan ada campuran, dan di dalam campuran itu iblis akan bekerja, saudara. Tidak akan ada damai. Maka dikatakan kalau seseorang tuh cinta uang, nggak akan ada damai, akan punya banyak masalah, saudara. Amin, saudara. Anyway, itu salah satunya ya. Nah, sekarang kita langsung aja kita lihat di sini. Nah, oke, saudara sudah tahu. Iya, Ibu Monica, saya mau. Sekarang saya ada orang Kristen. Dari mana saya tahu itu Tuhan atau enggak? Ya kan? Nomor satu gini, kalau kita harus sadar, kita nggak usah coba ini, coba itu, karena Allah sudah tahu masa depan, dan Dia nggak mau kita banyak waktu punya hubungan yang sudah tahu nanti tidak akan jadi, ya kan? Dia sudah tahu dan Dia tidak mau kita sakit hati. Makanya dikatakan di Yesaya, bagaimana Roh Tuhan ada padaku, Dia mengurapi aku, salah satunya ialah untuk menyembuhkan orang yang luka batinnya, broken heart. Allah tidak mau kita disakitin, saudara. Kalau kita bergantung sama pikiran kita sendiri, kita membiarkan jiwa kita, perasaan kita, pengertian kita sendiri memimpin kita, itu bisa menyakiti kita. Dan itu kadang-kadang kesembuhan itu bisa lama, saudara. Bisa lama, saudara. Berlarut-larut. Ya kan, malahan ada yang sempat sakit. Nah, itu Allah nggak mau. Makanya lebih baik mendengar. Ya kan, supaya kita nggak usah mengalami hal yang susah baru. Tapi kalaupun saudara sudah terlanjur, ada kemurahan Tuhan. Nah, sekarang untuk panduan yang berikutnya. Mari kita lihat di sini. Panduan yang berikutnya ya. Bagaimana sekarang Ibu Monica yang terbaik? Nah, kita lihat di sini, kita sudah tahu kita adalah terang dan Dia sudah siapkan kehendak Tuhan, pasangan kita menikah dengan pasangan yang seimbang. Amin. Itu kehendak Tuhan. Nomor satu, keseimbang berarti apa? Itu anak Tuhan. Ya kan, orang yang lahir baru. Nah, di dalam hal ini juga seimbang, ya kan? Haleluya. Seimbangnya menurut kita dengan seimbangnya Tuhan itu beda. Kenapa? Karena Allah waktu Dia bilang seimbang,
Ya kan? Allah itu tahu masa depan. Dia yang ciptakan manusia, dia tahu sekali 5 tahun lagi kita akan bagaimana, 10 tahun lagi kita akan bagaimana. Dia tahu, kita tidak loh. Amin, saudara akan bisa berubah. Saya akan bisa berubah, saudara. Amin, karena dia tahu segala sesuatu, makanya kita bisa lebih lagi mengerti bahwa seimbang yang Tuhan maksud bukan hanya dengan orang Kristen siapa aja. Amin, saudara. Yang penting Kristen. Ya itu oke lah, lebih baik daripada yang bukan Kristen lah. Oke, tapi kalau mau yang terbaik, kita harus izinkan firman-Nya lebih lagi menerangi kita. Kan Roh Kudus, kita mengatakan di Yohanes bahwa Roh Kudus memberitahukan kita, ayat 13, Yohanes 16, 13. Dia memberitahu kita hal-hal yang akan datang. Dia sudah tahu, ini kelihatannya Kristen. Tapi kok saya ragu-ragu ya Ibu Monica? Jangan dulu mengambil keputusan yang penting kalau hati kita ragu-ragu. Karena itu Roh Kudus lagi kasih kita warning. Tunggu. Karena dia udah tahu masa depan. Saudara nggak tahu loh. Biarpun sama-sama Kristen. Itu yang saya alamin. Ya kan, saya nggak akan ulangin lagi kalau dulu saya pernah salah. Ya kan, saya pernah salah 3 kali. Salahnya parah, saudara. Kenapa? Karena saya waktu itu tidak mengerti jati diri saya tidak mengakui Yesus sebagai kebenaran saya tidak ngakuin lagi, ya kan? Saya tidak mengerti waktu itu diri saya sebagai orang benar, belum jadi pewahyuan, masih sedikit sekali, ya kan? Walaupun saya dekat sama Tuhan Yesus, tapi karena pengertiannya masih kurang, sehingga doanya juga nggak terbaik, walaupun baik, ya kan? Jadi saya salah 3 kali, karena pertama minta A, B, C, D, oke. Waktu muncul, kayaknya bukan Tuhan. Oh, salah Tuhan. Maaf, ampun Tuhan. Oke, salah. A, salah. B, ya kan? Minta lagi. Saya mau yang A, B, C, D. Ya kan? Terus, waduh, salah. Kayaknya tidak serak ini. Bukan ini Tuhan. Maaf, salah lagi. Oke, B, salah. Udah, terus C, minta lagi. Ini, Tuhan, saya mau begini-gini. Wah, muncul lagi. Ya kan? Seperti yang saya minta, tapi nggak serak Tuhan. Nah, ini kan, tidak serak. Kenapa? Ya kan, sampai 3 kali saya jadi bingung sendiri, Tuhan. Kalau saya salah, kenapa dikasih? Ngerti kan? Karena firman Tuhan bilang, kalau kamu doa untuk dihabisin hawa nafsu kamu nggak akan dapet. Tapi Tuhan bilang ini, kamu minta pasangan hidup itu baik. Amin, nggak ada salahnya. Makanya di mata Tuhan, beriman sama dia untuk pasangan hidup, untuk apapun dalam hidup kita, termasuk keberhasilan, bisnis, kayak pelayanan, itu sangat memuliakan dia. Dia sangat berkenan kalau kita mengandalkan dia, kita selalu mau ke dia dulu, itu oke sama dia, saudara. Iman itu menyenangkan dia. Iman beriman sama dia. Sama seperti Yabes juga gitu. Kenapa Yabes mengalami walaupun dia minta secara manusia, kalau orang agamawi, wah enak aja minta diberkatin, minta. Tapi dia beriman. Dia beriman sama Tuhan. Amin, saudara. Jadi Tuhan bilang kamu minta sesuatu yang baik, tapi kamu tidak minta yang terbaik. Kamu tidak kenal diri kamu, saya lebih kenal. Amin. Jadi dari situ saya minta Tuhan pimpin saya. Akhirnya singkat kata semua jadi ya, walaupun ada detailnya itu nggak perlu lah ya. Yang penting jadikan firman-Nya sebagai patokan aja. Bahwa haleluya, thank you Lord Jesus. Bahwa Allah sudah siapkan. Dan thank you Lord Jesus adalah kehendak Dia untuk kita terima. Jadi kita lihat di sini ya, ini ayat-ayatnya saudara, salah satunya ialah sebentar ya. Thank you Lord Jesus. Saya bacakan di sini ya saudara ya. Thank you Jesus. Haleluya. Thank you Jesus. Kerinduan hati orang benar itu digenapi ya saudara ya. Thank you Lord Jesus. Jadi kan Tuhan tadi bilang haleluya. Thank you Jesus. Tuhan tadi sudah bilang bagaimana ini, maaf ya. Ini ada di Amsal 10 ayat 24. Kita ke situ ya. Amsal 10 ayat 24, saudara. Amsal 10 ayat 24. Kerinduan hati orang benar digenapi. Amsal 10 ayat 24. Sebentar, saudara. Saya buka ya. Amsal 10 ayat 24. Ya. Saya bacakan. Apa yang mengentarkan orang fasik, itulah yang akan menimpa dia. Alkitab menyebut saudara orang benar. Tadi kan saudara baca, saya sudah bacakan, saudara disebut sebagai apa? Terang, anak terang. Saudara berasal dari kebenaran.
Saudara sudah lahir dari Allah, saudara anak Allah, saudara bukan lagi orang fasik. Amin, saudara. Apa yang mengantarkan orang fasik itu yang menimpa dia, itu bukan saudara. Tapi keinginan orang benar akan diluluskan. Nah, di sini keinginan bisa juga, haleluya, kerinduan hati. Keinginan orang benar. Karena orang benar itu tidak akan menginginkan sesuatu berdasarkan hawa nafsu. Karena orang benar itu orang yang sudah lahir baru. Tidak ada keinginan dari kita untuk kita habiskan dengan hawa nafsu. Jadi kalau keinginan buat menikah, saya ingin bisnis saya berhasil, saya ingin pelayanan berhasil, it's okay. Saya ingin saya berhasil, it's okay. Tapi biarlah dikatakan di sini orang benar. Saudara harus tahu dan berdiri di atas posisi ini. Saudara perlu mengakuin untuk melindungi saudara dari apa yang tidak benar, supaya saudara bisa tahu, supaya saudara peka. Walaupun sama-sama orang Kristen, ya kan, saudara punya kepekaan. Karena kalau itu keinginan saudara, saudara kan mau menikah dengan orang yang tepat kan. Saudara nggak mau mengalami ini itu drama, betul kan? Saudara mau melakukan sesuatu, saudara mau apa yang saudara lakukan itu berhasil kan. Jadi keinginan itu sebagai orang benar yang saudara perlu fokuskan. Bukan apa yang saudara mau. Ya kan, itu yang bikin orang bingung karena fokusnya kepada apa yang kita mau. Jangan fokus kepada jati diri saudara sebagai orang benar. Saya orang benar. Mana firman yang mengatakan saya orang benar? Karena berdasarkan itu, saudara akan ada kepekaan. Ya, saya bacakan di sini. Thank you Lord Jesus. Saya bacakan di sini dari, terima kasih Tuhan Yesus. Ya kan, ini penting. Saudara fokus di sini supaya saudara bisa mengalami kepekaan. Ya kan, waktu saudara mengakui jati diri saudara sebagai orang benar. Haleluya, itu menolong saudara ya. Kita ke Roma pasal 3. Ini salah satu dasarnya saudara lebih lagi diteguhkan sebagai orang benar. Karena kalau saudara diteguhkan atas orang benar, ya kan, saudara akan ada kepekaan. Karena keinginan hati orang benar itu diluluskan. Kenapa? Sudah ada di alam roh. Saudara, haleluya. Ya kan, saya bacakan dulu. Ya kan, saya bacakan ini untuk saudara diteguhkan sebagai orang benar. Saya bacakan ini. Thank you Lord Jesus. Ya, saya bacakan Roma 3 ayat 21. Sabar saudara. Ini nolong saudara buat peka. Untuk saudara tidak buang waktu, tidak menyakiti dan tidak disakitin. Saya bacakan dari ayat 21. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi. Jadi kebenaran Allah tanpa hukum Taurat, ya kan, juga disaksikan kitab para nabi, berarti itu pisah. Karena Yesus datang untuk mengenapi hukum Taurat dan dia datang untuk mengenapi apa yang nabi-nabi sudah nubuatkan. Amin, saudara. Thank you Lord Jesus. Yaitu ayat 22, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Kristus Yesus bagi semua orang yang percaya. Kebenaran Allah karena iman. Saudara adalah orang benar, bukan karena jeripayah saudara, tapi karena Yesus. Ya kan, kebenaran Allah karena iman dalam Kristus Yesus, bukan iman atas perbuatanmu, atas jeripayahmu, atas amalmu, bukan. Iman dalam Kristus Yesus bagi semua orang yang percaya. Berdasarkan ini, saudara adalah orang benar. Amin. Kebenaran Allah karena iman dalam Kristus Yesus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan, maksudnya tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dengan orang yang bukan Yahudi. Ya kan? Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya kan? Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Biarlah ayat ini berakar dalam diri saudara. Ini menolong saudara untuk peka. Nomor 1, saudara akan ada damai. Saudara akan diteguhkan bahwa saya dibenarkan karena penebusan dalam Kristus Yesus, dan saya telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan di dalam Kristus Yesus. Saudara renungkan ayat ini, biar ini berakar dalam diri saudara. Sehingga bukan di sini saja, oh saya orang benar, terus mana Tuhan berkatnya? Itu seperti mantra, bukan begitu saudara. Waktu kita ngakuin firman Tuhan itu bukan seperti mantra. Waktu kita mengakuin karena kita benar-benar percaya, dan demikianlah kita di alam roh. Kita tidak mengakuin supaya kita jadi, kita mengakuin karena itulah sebenarnya kita. Amin. Karena di posisi ini,
Saudara dan saya, kita tidak bisa ditipu sama iblis. Kalau waktu kita mengakui sungguh-sungguh dan kita terus mengakui, kita tunduk sama kebenaran, kita baru bisa lawan iblis. Kenapa ada orang yang cuma ngaku-ngaku, asal ngakuin aja, ya kan? Karena lebih fokus sama apa yang dia mau. Makanya tetap bisa kena tipu. Kita tidak mengakuin supaya kita dapat. Kita mengakuin karena inilah kebenaran. Inilah diri kita yang sebenarnya. Amin, saudara. Waktu kita percaya, kita mengaku karena kita udah percaya dulu. Kita teguhkan hati kita, kita dengar lagi karena iman timbul dari pendengaran lagi. Saya sudah dibenarkan dengan cuma-cuma oleh penebusan dalam Kristus Yesus. Oh, haleluya, terima kasih kau saudara. Renungkan, saudara perkatakan, saudara renungkan, saudara teguhkan iman saudara. Setelah itu saudara mengakuin. Nah, setelah saudara mengakuin, baru saudara ada damai, baru saudara mengakuin janjinya. Di dalam nama Yesus, saya percaya keinginan saya sebagai orang benar diluluskan, digenapi. Kerinduan hati saya sebagai orang benar untuk saya dipertemukan dengan pasangan hidup yang seimbang. Saya menikah dengan orang yang tepat pada saat yang tepat. Saya percaya, saya terima keinginan itu diluluskan. Amin, saudara. Haleluya. Jadi itu hukum roh kehidupan. Itu prinsip kerajaan Allah. Jangan fokus sama apa yang kita mau. Jangan fokus langsung kepada si anu. Dalam keadaan gitu, iblis akan, karena dia ilah dunia ini, saudara akan dibikin bingung, saudara. Karena dia suka bohong. Dan dia suka memalsu. Dia bikin apa, dia tahu, dia kalau penipu yang ulung itu, dia akan campur dengan sesuatu yang mirip-mirip. Tapi kalau kita izinkan, kita tunduk sama kebenarannya Allah, kita tunduk kepada Yesus, kita baru bisa lawan dia. Kita bisa tahu, oh enggak, saya enggak ada damai. Ini bukan Tuhan. Nah, kita bisa salah ya, saudara. Saya juga waktu itu tidak tahu seperti sekarang waktu saya di sekolah Alkitab, saya pernah hampir salah, saudara. Karena kelihatannya kan dari luar, wah ini yang benar. Tapi haleluya, kalau kita terus bergaul sama dia, kita terus mau dengar, saudara. Kita bisa salah, tapi Tuhan akan berikan kemurahan. Sehingga waktu itu saya hampir, tapi tidak jadi. Puji Tuhan. Dan berbahasa roh itu sangat nolong ya. Berbahasa roh itu sangat nolong, saudara. Amin, saudara. Thank you, Jesus. Haleluya. Jadi ini salah satunya fondasi untuk saudara peka. Dan ini saudara jangan cuma saat sekarang saudara butuh aja. Aduh, aku harus sungguh-sungguh karena aku perlu pasangan hidup. Jangan. Ini seumur hidup kita harus terus. Dan bukan ayat ini, ada ayat lain kan yang menyatakan kebenaran kita di dalam Kristus itu nolong kita untuk kita ada kepekaan. Karena sebagai orang benar kita akan dilindungi dari tipuannya iblis. Kalau kita tunduk dulu, kita percaya, kita tunduk dulu sama kasih Allah. Yesus adalah kasih Allah. Kita tunduk, kita percaya, kita baru bisa lawan dia. Apakah itu bisnis, apakah itu pasangan hidup, atau kita lagi mau mengambil keputusan, saya harusnya kerja di mana ya? Saya harusnya bisnis apa ya? Prinsip ini sama aja, ngakuin. Dan katakan, Tuhan, saya mau punya kerjaan, ini sekarang kerjaannya saya nggak damai. Kok saya nggak ada, kayaknya tidak ada, saya percaya ada yang lebih baik. Nah, saudara teguhkan dulu, setelah itu saudara percaya keinginan saya, kerinduan hati saya untuk saya dapat pekerjaan yang lebih baik akan diluluskan. Baru saudara mengakuin ayat itu dari Amsal. Terus juga saudara bisa mengakuin janjinya setelah diteguhkan, yaitu Efesus 1 ayat 3, ya kan? Haleluya, diberkatilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang telah memberkati kita dengan segala berkat rohani di tempat-tempat tinggi di alam roh. Ya kan, dia sudah berkati kita di tempat-tempat tinggi di alam roh, bukan nanti di surga. Sehingga berdasarkan itu, kalau saudara punya kerinduan, saudara sering ngakuin jati diri saudara, saudara lebih lagi dengar khotbah-khotbah yang sesuai ya, pengajaran yang sesuai dengan perjanjian baru, kantung anggur baru, anggur yang baru, yang tidak bikin saudara bingung, saudara semakin jelas. Amin, saudara. Dari situ, keinginan itu akan semakin tajam. Tapi kalau cuman kurang, kita lebih banyak keinginan dari luar, sedangkan kita nggak meneguhkan diri kita lagi, lebih banyak dikuasai keinginan, kadang ngelihat, nonton, ya kan, dari teman, dari ini, dunia. Nah, itu akan ada kebingungan. Nanti hidup kita tuh jadi tidak terarah. Coba ini, coba itu. Ibaratnya kita di satu ruangan, itu masih remang-remang, kita cari sesuatu barang, kita nggak nyalakan lampu, terus kita coba ini, nanti kita kejeduk, kita kepukul apa, aduh kaki tersandung. Kenapa? Karena cuma remang-remang. Firmannya masih kurang.
kurang jelas, pengertian masih belum jelas, pengen buru-buru berhasil. Nanti akan ada unsur daging, akan ada maut. Tapi kalau kita mau bertekun, firman Tuhan bilang, Yesus bilang, kalau kamu mau datang ke aku, kalau kamu punya ini, dan belajar, bukan hanya curhat, belajar akan aku, pakai kuknya aku, tujuannya dia, rencana dia untuk kita, ya kan? Aku tuh lemah lembut dan rendah hati, Yesus bilang. Jiwamu lembut hati, jiwamu akan ada ketenangan. Saudara akan semakin tenang, saudara akan semakin tahu, keinginan saudara itu akan lebih banyak dari dia. Dan saudara akan lebih ngerti, ini kayaknya bukan deh. Tuhan tolong aku. Dan dia akan selalu kasih karunia. Amin, saudara. Itu tidak rumit ya, saudara. Jadi pasangan itu juga gitu. Jadi kalau saudara bingung, saudara tunggu dulu. Saudara pakai rem dulu, pause dulu. Jangan terus-menerus, ya kan? Jangan terus-menerus hubungan sama orang, saudara belum pasti. Karena kalau emosi saudara sudah kena, udah keburu senang sama orang itu secara dari luar, itu lebih berat, saudara. Nanti saudara akan ada terikat di jiwa ya. Aduh, dia orangnya baik, gini gitu. Padahal dia bukan orang percaya. Atau saudara sebenarnya nggak damai, tapi kelihatannya baik. Itu kan, kayaknya saya udah keburu senang. Nah, itu jadi rumit, saudara. Daripada begitu, teguhkan diri saudara. Ya kan? Thank you Lord Jesus. Haleluya. Ingat, saudara, Allah lebih mau saudara berbahagia loh daripada siapapun. Dia yang sudah bayar harganya untuk saudara berbahagia, saudara diberkatin, saudara punya keturunan yang ilahi, saudara nggak mengalami drama-drama. Dia yang lebih mau. Dia yang paling mengasihi saudara. Dia paling mengerti saudara. Dan dia tahu masa depan. Saudara dan saya kita tidak tahu. Makanya kita dikasih Roh Kudus untuk kasih tahu kita hal-hal yang akan datang. Amin, saudara. Jadi kita lihat itu salah satu janjinya ialah Amsal 10 ayat 24. Thank you Lord Jesus. Terus Amsal 11 ayat 23. Kita lihat Amsal 11 ayat 23. Haleluya. Thank you Jesus. Amsal 11 ayat 23. Thank you Jesus. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Dari mana kita tahu ini keinginan saya dari Tuhan apa enggak? Ya kan? Ingat jati diri saudara. Amin. Kalau kita tunduk sama Yesus, dia akan tolong kita. Amsal 11 ayat 23 di sini dikatakan, haleluya. Keinginan orang benar mendatangkan bahagia semata-mata. Harapan orang fasik mendatangkan murka. Nah, kalau terus orang benar mengikat perjanjian covenant itu kawin itu perjanjian yang nggak main-main loh, saudara. Itu dua roh loh, jadi satu. Gimana ini? Kita orang benar, keinginan kita mendatangkan bahagia, kalau itu mendatangkan murka. Nah loh, makanya tidak seimbang kan? Amin, saudara. Tapi keinginan saudara, kalau saudara sadar, kita orang benar, mendatangkan bahagia. Only good, kalau firman Tuhan bahasa Inggrisnya, only good. Akan ada tantangan. Siapapun juga saudara menikah, akan ada tantangan di daging saudara. Saudara akan ditantang. Makanya itu bedanya kita percaya pasangan hidup sama percaya kalau kita mau percaya lemari percaya mesin cuci, percaya sepeda, percaya yang lain, itu beda. Ya kan, Tuhan kerinduan hati kita kalau sesuatu yang kita mungkin pakai cuma barang atau apa, itu beda. Karena itu bukan orang, tapi kalau urusan sama orang, saudara akan dibentuk juga dengan pasangan hidup saudara. Amin, saudara. Jadi, haleluya. Tapi akan ada kebaikan. Amin, saudara. Akan ada kebaikan. Jadi itu luar biasa ya. Saudara bisa pegang itu. Bapak, saya percaya, saya bersyukur keinginan saya mendatangkan bahagia sebagai orang benar. Saya orang benar. Saya percaya, saya diberkatin. Saya percaya, saya menikah dengan orang yang tepat pada saat tepat karena firman-Mu. Itu kan. Haleluya. Thank you, Jesus. Terus juga, haleluya. Thank you, Lord Jesus. Dan dia memberikan Mazmur 145 ayat 19 dari bahasa Inggrisnya, kita singkat aja. Ya kan, kerinduan hati orang takut akan Tuhan, kerinduan hatinya digenapin. Ya kan, kadang-kadang orang itu makanya kita bilang kalau orang yang hatinya jujur itu firman Tuhan akan bertumbuh. Tapi kalau orang itu tidak jujur, pakai alasan Tuhan tapi bukan Tuhan. Misalnya begini, firman Tuhan udah bilang, jangan menikah dengan pasangan tidak seimbang. Nah, orang itu punya keinginan menikah kan. Nah, karena lebih dikuasai keinginannya, akhirnya menikah aja sama orang tidak seimbang. Wah, nanti dengan iman mau rubah. Itu bukan yang terbaik ya. Terus jadi alasan, ya kan?
Oh, saya percaya Tuhan, terima kasih bahwa saya diberikan, akhirnya saya menikah. Tuhan, saya takut akan. Nah, itu semua ya kan, tidak jujur kalau saya bilang ya. Pakai firman tapi tindakannya beda karena tidak percaya. Saudara, kalau kita lagi nggak percaya, kita lagi nggak taat, ketahuilah Tuhan tidak marah loh. Tuhan tidak marah sama saudara. Ya kan? Kalau kita lagi nggak taat, kita mengeraskan hati. Tuhan tidak benci kita, Tuhan tidak marah. Kita yang buka pintu sama iblis. Ya kan? Kita yang buka pintu sama iblis. Ya kan? Jadi lebih baik kita jujur, saudara. Terus kalau kita tidak mau jujur sama dia, kita nggak akan bisa merasakan kasih dia, saudara. Karena ada sesuatu yang nutupin kita. Ya kan, rasa takut seolah-olah kalau saya nggak gini nih, saya nggak bisa dapat. Saya harus begini dan begitu. Mana? Lama. Mana? Nggak bisa melihat. Kenapa nggak bisa melihat? Karena tidak percaya sebetulnya. Ada rasa takut. Makanya dikatakan kan di 2 Petrus 1 kan, ya saya buka di sini ya, 2 Petrus 1. 2 Petrus 1, saya baca aja dia ya. Saya baca aja ya. Karena ada orang yang suka pakai firman alasan. Ya kan? Dan saya berdoa supaya saudara nggak usah takut, saudara. Sama Tuhan tuh nggak usah takut ya. Jujur aja. Karena ingat, yang menciptakan perkawinan itu dia. Itu sesuatu yang baik. Kita bisa jujur aja. Haleluya. Dan Tuhan bilang lebih baik menikah daripada terbakar. Tapi itu pun juga jangan asal menikah. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Dikatakan di ayat 2 Petrus 1 ayat 9. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik. Karena ia lupa bahwa dosa-dosa yang dahulu telah dihapuskan. Jadi kalau kita tidak izinkan firman-Nya membasuh kita, ya kan, darahnya membasuh hati nurani kita, selalu kayak ada takut, selalu ada unsur saya yang harus, ada takut, ya kan. Saudara, sadarlah, Allah mengasihi saudara. Kalau kita udah salah, kita udah keliru, dia gak marah sama kita loh. Kita mungkin mengalami yang gak enak ya, karena kita buka pintu sama iblis, tapi kembali sama dia. Dia akan bantu kita, dia akan tolong kita, saudara. Dia gak mau kan kita bisa setiap saat kembali sama dia, saudara. Kenapa kita buta, kita nggak bisa melihat. Habis gimana Ibu Monica? Ya kan, karena nggak siapa lagi gitu kan. seperti teman saya waktu kita seumur, Tuhan pimpin saya ke satu tanda kurung tutup gereja yang masih sedikit sekali orangnya di bawah, dia satu umur sama saya, kita dipimpin ke situ. Terus orangnya masih muda, lebih muda dari kita. Terus teman saya nggak mau ke situ. Kenapa? Karena menurut dia orangnya pinter ya. Cuman sayangnya, dia nggak percaya kasih Allah. Jadi dia bilang, ngapain? Dia nggak mau menghormati yang muda ini, biarpun ada panggilan, karena dia merasa mereka lebih muda. Dia tidak bisa melihat panggilan Tuhan dalam hidup mereka. Kenapa saya bisa ngelihat? Bukan saya lebih baik loh ya. Saya lebih percaya Allah mengasihi saya. Teman saya ini mau menikah, saudara. Saya mau punya anak emas, saya mau menikah gini gitu. Makanya dia kejar. Saya ngomong ini supaya saudara jangan kejar. Tidak perlu kejar. Tidak perlu kejar keinginanmu. Karena kalau keinginan itu dari Tuhan, akan ada damai. Yang penting saudara terus-menerus berdiri atas kebenaran saudara di dalam Kristus. Akan ada damai. Saudara akan dipimpin sama Roh-Nya. Tapi kalau tidak, saudara banyak keinginan, lihat dari luar, bergaul sama ini, lebih banyak keluar sama ngomong sama orang daripada firman, saudara. Masalahnya ialah banyak keinginan, tapi itu bukan Tuhan. Justru akan mencekik firman. Jadi kayak teman saya ini, dia nggak mau. Karena sebelum kita ke situ, ya, Tuhan pimpin ke situ, kita ada di satu gereja yang sangat besar, orangnya internasional. Wah, dari Inggris, dari Australia, dari Amerika, tempatnya juga mewah. Jadi dia bilang, ngapain ke situ? Saya bilang, ayo kita ke situ. Karena saya tahu Tuhan, saya bisa tahu Tuhan saya dengar Tuhan bilang di situ kamu jangan kemana-mana dan berdoa. Saya punya banyak kebutuhan. Tuhan suruh saya menabur loh. Teman saya nggak mau. Karena dia pakai ini. Dia nggak bisa ngelihat. Dia tidak percaya sama Allah. Kasih Allah sebagai Bapa. Ya kan? Akhirnya dia tetap ke gereja itu. Karena dia pikir, ini kita udah umur berapa? Udah umur 30, kita sama-sama umur 30 loh. Saya nggak pernah mikir mau punya anak seperti dia mau punya anak 4.
Saya nggak ada pikiran. Mungkin mau punya pacar ya, mau, tapi saya nggak ada pikiran mau punya anak 4. Jadi dia ke situ. Tapi setelah itu ini itu terjadi, saya terus di situ, Tuhan bekerja dalam diri saya mengalami Mazmur 23. Saya nasihatkan saudara sering ngakui Mazmur 23. Dan ganti kebutuhan itu dengan kerinduan dan kebutuhan saya. Jangan cuma bilang, Tuhan adalah gembalaku, aku tidak kekurangan. Saudara katakan, karena bahasa Inggrisnya itu I shall not want, termasuk kerinduan hati saudara sebagai orang benar. Bukan hanya kebutuhan, termasuk kebutuhan pasangan hidup. Amin. Jadi supaya jangan cuma kita pikirnya kebutuhan sandang pangan aja. Kita tuh manusia nggak bisa hidup hanya dengan roti aja kan. Kita manusia punya banyak kebutuhan. Makanya saudara sering ngakuin. Jadi saya tahu Tuhan pimpin ke situ. Saya terus bertekun. Saya nggak berani pindah-pindah. Singkat kata, setelah itu ya kan. Dan saya sebelum waktunya karena udah mulai pikiran-pikiran, saya nggak ngerti seperti sekarang, saya nggak tahu ngakuin jati diri saya, ya kan? Jadi sempat terpengaruh mau keluar, Tuhan nggak kasih, nggak selesaikan. Tapi setelah selesai, saya mengalami itu. Tuhan kirim saya ke Amerika, ya kan, dipulihkan jiwa saya. Saya kita sebelum sekolah kita mulai, kita ada KKR 10 hari, ya kan, urapan sukacita. Saya disembuhkan dari kepahitan, dari susah tidur, dari rasa selalu kayak nggak damai, kayak orang nggak suka saya dan sebagainya. Itu semua saya dimerdekakan, mengalami Mazmur 23. Tuhan gembalaku, dia membandingkan aku di padang berimbut hijau, dia memulihkan, he restore my soul. Bahasa Indonesianya sayangnya cuma dikatakan, dia menyegarkan jiwaku. Bukan hanya itu, dia restore my soul. Karena penyebab saya nggak bisa tidur, penyebab saya nggak bisa, ya kan, saya merasa kok selalu kayak kalau mau pacar atau apa, selalu ada sesuatu yang menolak dalam diri saya. Itu semua di jiwa saya, dia sembuhkan saya dulu loh. Amin. Jadi nggak usah terlalu mikir, wah nanti kalau udah menikah, izinkan dia sebagai gembala saudara, termasuk keberhasilan bisnis apapun juga dalam hidup saudara mau dipulihkan perkawinan saudara, hubungan saudara, izinkan dia memulihkan jiwa saudara dulu. Nggak usah terlalu izinkan keinginan kita menguasai kita. Amin saudara. Jadi saya mengalami itu restorasi. Setelah itu Tuhan mulai bicara, kamu akan punya anak sekian, padahal saya belum ada pacar. Kenapa? Karena dia udah ada rencana. Kenapa? Karena kalau kita terus mau ikut dia sebagai Tuhan, sebagai gembala kita membuka pintu untuk kasih karunia-Nya, mengizinkan dia terus menjamah kita, memulihkan jiwa kita. Karena dia tahu waktu kita nanti menikah, jiwa kita harus bisa tahu loh gimana saat menghadapi perselisihan, ya kan, ketidaksepakatan, kemarahan. Kita harus tahu, kita harus bisa bergantung sama dia. Amin, saudara. Haleluya. Kenapa banyak orang kemudian kena kepahitan? Mama saya salah satunya. Amin, saudara. Karena kepahitan dari papa saya loh. Banyak orang seperti itu kan. Kenapa? Karena nggak bisa ngadapin. Amin. Makanya saudara bertekun, saudara tenang. Jangan hidup dipimpin oleh keinginanmu. Nah, teman saya itu singkat kata, saya pernah ke Indonesia, saya telepon sama dia mengakuin, dia bilang, Monica, kamu sudah satu langkah di depan saya. Kamu sudah menikah, sudah punya anak. Saya belum, dia bilang. Dia yang tadinya dari dulu kepingin, ya kan, saya mau punya anak 4. Tapi dia mengizinkan bukan Yesus jadi gembala dia, keinginan dia, karena dia pintar. Itu nggak apa-apa sih pintar. Tapi kalau dia, Tuhan kalau kita mengandalkan jati diri kita jadi orang yang pintar ya. Tapi pintarnya bukan pintar dunia. Kalau pintar dunia itu cuman ngelihat yang dari luar. Sayangnya dia tidak percaya kebenaran itu. Saya juga nggak tahu seperti sekarang. Ya kan, dia lebih pakai pengertian dia. Setelah itu berapa tahun kemudian dia sampai lama nggak menikah. Nah, tidak ada penghukuman kalau saudara belum menikah ya. Tidak ada penghukuman. Saya cuman ingatkan saudara, itu sudah ada keinginan saudara sebagai orang benar. Teguhkan diri saudara, saudara tidak dihukum. Saudara tidak dihukum. Tidak perlu cari, tidak perlu kejar keinginan kita, saudara. Itu bukan iman. Kalau hidup dengan iman tuh hidup dipimpin sama rohnya. Dia akan menyebabkan kita berada di tempat yang tepat pada saat yang tepat. Kita nggak bisa mengejar sembari percaya. Amin. Kalau kita percaya akan ada keteguhan. Bukan berarti kita selalu kuat. Mungkin kita lemah. Tapi kalau kita mau terus tunduk, Tuhan memberi kasih karunia kepada yang rendah hati. Jangan kejar. Nggak perlu kejar. Kejar itu menandakan kita nggak percaya. Amin.
Karena kalau kita kejar, itu yang kelihatan. Saya belum berhasil. Oh, mana itu bisnis saya, uang berapa, saya belum punya ini, belum punya. Saya perlu kejar. Nah, itu kan dari luar. Dari mana kita tahu yang bukan Tuhan sama yang Tuhan? Kalau yang dari Tuhan, keinginan itu nomor satu karena kita orang benar, kedua ada di firman-Nya. Kita lagi beriman sama firman-Nya. Sehingga kita tenang, nanti ada tuntunan Tuhan waktu kita mulai percaya, kita teguhkan diri kita sebagai orang benar. Keinginan orang benar itu sudah ada, itu akan diluluskan. Tuhan akan pimpin kita, apakah dalam bisnis, tempat tinggal, apapun yang kita butuhkan. Kita selalu fokus kepada Yesus. Ya kan? Kelayakan kita, Yesus kebenaran kita. Amin. Karena kita sudah dikasihin, kita punya Bapa surgawi. Kita bukan lagi orang dunia yang sedang mengembara di dunia yang gelap ini. Amin. Kita nggak dikuasai oleh ketakutan yang membuat kita takut lagi. Kita bisa berseru, ya Aba, ya Bapa. Kerinduan hati kita sebagai orang benar diluluskan. Ya kan, the desire of the righteous shall be granted. Itu dikasih, titik sudah. Dan itu Allah sudah sediakan sebelum saudara dan saya ada. Amin. Itu ada ayatnya, Mazmur 139 ayat 16. Sebelum kita dibentuk di dalam rahim ibu kita, Dia sudah tulis, Dia sudah tahu ini anak ini sukanya apa, dia nggak suka apa, dia talentanya apa, dia kerinduan hatinya apa, Dia sudah rancang. Amin. Kita sebagai penerima, sebagai carang, terima aja kasih Dia dengan menerima jati diri kita yang baru, kemuliaan yang sudah dipulihkan. Nah, tadi kan kita baca, kita sudah kehilangan kemuliaan Allah. Di mana manusia sudah terpuruk, apa-apa harus cari, kejar. Ya kan, jadi sakit hati, kecewa. Kalau nggak sama Tuhan, sama si A, si B, si C. Kenapa? Karena hatinya gelisah. Mendua pikiran. Orang yang mendua pikiran, double-minded, tidak tenang hidupnya. Saudara kalau tidak tenang, kenapa? Bukan salah si A, si B, si C. Bukan salah orang tuamu. Saudara yang tidak mendua pikiran, saudara punya dua kepercayaan yang berbeda. Saudara mau dapat dari Tuhan, tapi saudara juga mengizinkan keinginan saudara lebih mengarahkan saudara. Nggak perlu. Amin. Nanti saudara kecewa. Amin. Karena Alkitab bilang di Yakobus, ya kan, di Yakobus 1 ayat 1 sampai 4, biarlah ada kesabaran, ketekunan itu kamu bertekun. Karena Allah nggak bisa bohong, dan saudara sudah diberkati dengan segala berkat, saudara sudah dikasih akses, sudah diampuni, sudah dilayakkan. Saya sudah sering ngajar ini, saudara hanya terus ya kan bersekutu sama Dia baik-baik, menikmati, lihat firman-Nya, pelihara firman-Nya. Jangan izinkan ada kepercayaan lain, ada pengaruh yang lain. Waktu saudara benar-benar fokus sama firman-Nya, tidak ada yang bisa mencuri dari saudara. Tidak ada yang bisa pengaruhi saudara. Tapi kalau saudara cuman sekedarnya aja, saudara nggak terlalu perhatikan, saudara nggak renungkan, saudara nggak prioritaskan, saudara lebih sering nonton si A, si B, si C, dengar si A, si B, si C, ya kan? Nanti saudara bingung. Terus kemudian mendua pikiran, nanti nggak bisa terima dari Tuhan. Nggak bisa terima dari Tuhan. Bukan Tuhan nggak kasih, Dia sudah kasih. Tapi untuk saudara dan saya mau terima, izinkan, teguhkan dirimu. Ya kan? Tuhan memberkatin saudara. Amin. Pakai waktu bersama Dia. Ya kan? Saya tutup dengan thank you Lord Jesus. Kolose 3 ayat 15. Biar damainya menuntun saudara. Tuhan memberkatin. Sampai ketemu. Ya kan? Di episode berikut. God bless.